Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Anindo TV. Bagaimana ibadah puasa Anda? Semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara Serba-Serbi Berbuka yang insya Allah akan menemani Anda untuk menemani waktu berbuka Anda. Puasa memberikan hikmah yang sangat luar biasa bagi umat muslim yang menjalankan. Salah satunya hikmah puasa Ramadan yang paling utama adalah memperbanyak amal dan ibadah. Pemirsa, seperti biasa akan kami siapkan segmen-segmen positif untuk membantu Anda memaknai bulan suci Ramadan. Pada segmen pertama, seperti biasa, kita akan melihat sekelompok masyarakat yang di bulan Ramadan ini berbagi rezeki untuk orang-orang yang di sekitarnya. Seperti halnya dalam tayangan yang akan kita saksikan bersama, ada komunitas Stand Up Indo Kendari yang berbagi takjil di kampus lama Kota Kendari. Seperti apa kegiatan mereka? Berikut liputannya. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Bulan mulia ini, orang-orang diwajibkan untuk berpuasa, bahkan di bulan ini Allah melipat gandakan pahala kebajikan bagi orang yang mengerjakannya. Tentu saja hal yang tidak ada pada bulan lainnya. Banyak sekali hikmah dan keutamaan bulan Ramadan yang harus kita ketahui, salah satunya berbagi. Dan kali ini kita akan meliput tentang komunitas Stand Up Indo Kendari yang melakukan bagi-bagi takjil. Dengan siapa ini? Dengan Bapak Madan. Ini Pak Iwan ini wali kota Stand Up Indo Kendari. Iya. Ini hari ini lagi apa ini? Nah, jadi hari ini kita lagi bagi-bagi takjil ya di Jalan Suku Yusuf. Iya. Anda bisa melihat teman-teman dari Stand Up Indo Kendari berbagi takjil. Lebih ke mengejar ya? Lebih ke mengejar sebenarnya. Karena kita mengejar pahala. Oh, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Jadi hari ini agendanya apa? Kita dari Stand Up Indo Kendari bagi-bagi takjil para pengguna pada orang. Baik pemirsa, itu tadi liputan berbagi dari komunitas Stand Up Indo Kendari. Semoga tayangan tadi bisa memotivasi kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang istimewa ini. Baik pemirsa, untuk segmen selanjutnya kami akan bagi tempat ngabuburit yang seru dan pastinya bisa menjadi tempat untuk menunggu waktu berbuka. Untuk tayangan berikut ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan ngabuburit di Kendari Water Sport. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Bagi warga Kendari, terdapat banyak pilihan tempat asik untuk berbuka puasa dan ngabuburit bersama teman atau keluarga. Dan kali ini salah satu tempatnya yaitu Kendari Water Sport. Tempat ini banyak menyediakan takjil dan jajanan-jajanan menu berbuka puasa yang beraneka ragam, mulai dari minuman, makanan dengan harga yang sangat terjangkau. Semoga tayangan tadi bisa menghibur Anda untuk menantikan waktu berbuka puasa Anda. Untuk segmen terakhir seperti biasa, yaitu obrolan bersama Ustadz. Segmen ini sekaligus mengakhiri acara Serba-Serbi Berbuka hari ini. Saya, Nanda Gabriela, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa Anda. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, bentuk syukur seorang hamba adalah dengan sering-seringnya dia mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Dan yang terpenting selalu kami ingatkan bahwasanya nikmat terbesar itu adalah nikmat iman itu sendiri. Salawat dan salam tak pernah luput kita untuk selalu haturkan kepada junjungan kita, kedua kita, Rasulullah SAW. Karena berkat beliau, kita bisa menikmati apa yang bisa kita rasakan saat ini. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali bersama kami di sini, program yang insya Allah kita harapkan bisa memberi faedah, bisa memberi faedah ilmu, sehingga bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali lagi dalam pembahasan di Ramadan kali ini. Telah hadir bersama kita Ustadz kita, guru kita, Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Atsari. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Masya Allah. Nah, mungkin kita langsung kepada pembahasan terkait apa yang sudah sering kita dengar ini Ustadz. Dalil yang mengatakan bahwa man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Namun dalam kesempatan kali ini kita coba fokus pada kata man qoma ini Ustaz. Yang dimaksud man qoma ini sebenarnya apa sih Ustaz? Iya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadis Abu Hurairah, man qoma Ramadan, siapa yang menegakkan Ramadannya, berdiri di dalam bulan Ramadannya. Ini kan perintah atau kemudian kalimat bersyarat sebenarnya. Kalimat bersyarat yang kemudian diharapkan kalimat syarat ini mampu membawa Anda kepada ujung daripada hadis tersebut. Karena hadis itu redaksi lengkapnya man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa yang qiyam Ramadan, menegakkan Ramadannya karena iman dan ihtisab, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya. Sehingga kalau redaksi seperti ini di dalam kalimat bahasa Arab adalah kalimat dengan syarat serta jawaban syaratnya. Jawaban syaratnya ya pengampunan. Untuk mendapatkan pengampunan sama karena pembahasan kayak kemarin tuh, pembahasan tentang puasa, itu sama tuh. Pembahasan tentang jawaban syarat pengampunannya sangat berpengaruh dengan syarat yang ada di depan. Kalau orang bilang syarat dan ketentuan berlaku tuh. Ya. Nah, syaratnya ternyata di iman dan ihtisab. Sama qiyam Ramadan Anda harus seperti itu. Anda datang ke masjid untuk kemudian sholat tarawih, Anda lakukan itu karena iman. Karena mohon maaf, ada yang kemudian sholat tarawih memang lagi ngincer, ada odoh-odohnya kalau orang bilang tuh, lagi ngincer ceweknya tuh. Oh, kesana deh. Lu kenapa sholat di situ? Ada doi. Ada doi itu di situ. Nah, ini berbahaya, men. Gitu loh. Ini bukan karena iman. Gitu loh. Ini bisa mungkin karena Fatma. Gitu. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga sholat tarawih Anda ini, sholat malam Anda di bulan Ramadan harus betul-betul Anda lakukan karena iman. Nah, ihtisab ini yang harus selalu kita jelaskan. Ihtisab ini Masya Allah, mengharap pahala ini, cara mengaplikasikannya, kita ini kalau punya harapan, kita akan selalu sabar menjalani itu, ya kan? Kita kalau punya harapan, kita akan selalu semangat. Kita kalau punya harapan, kita akan penuh dengan ketenangan. Ini yang harus selalu kita ingatkan kepada teman-teman yang terkadang berdiri di belakang imam. Karena mohon maaf, salat tarawih ini bukan sholat yang ringan sebenarnya. Kenapa sih dia namakan tarawih? Karena ada istirahat. Istirahat karena ada kelelahan. Sehingga memang berat. Dibutuhkanlah istirahat pada jeda-jeda dari sholat tarawih itu. Nah, kenapa dibutuhkan ihtisab dari sholat tarawih itu? Karena ihtisab ini adalah syarat untuk mendapatkan pengampunan. Nah, kita katakan tadi, lu kalau ihtisab, lu pasti semangat. Lu kalau ihtisab, lu pasti penuh dengan ketenangan. Orang yang ihtisab itu enggak gerasa gerusuk. Orang yang ihtisab itu enggak, kalau kata orang Kendari, tidak pedoko, bos. Lu beri di belakang imam nih. Imam panjang sedikit bacaannya, ngirim sinyal. Lu ngirim sinyal tuh. Ngirim sinyal padahal enggak gatal ya. Panjang sedikit lagi lu tambah lagi sinyalnya. Lebih
Saya pernah kayak khutbah Jumat tuh. Ya. Kita nggak berdoa, jemaah bilang amin. Ya. Itu sinyal, bos. Itu kalau kita ihtisab, itu yang seperti itu nggak boleh ada. Nggak boleh ada. Anda kerja nih dalam sebuah perusahaan. Perusahaan bikin reward. Yang bisa mencapai reward ini syaratnya A, B, C. Ya kan? Ketika Anda menjalankan syarat itu untuk mendapatkan reward, mungkinkah Anda akan merasakan kelelahan? Tidak. Kenapa? Karena Anda berharap Anda dapat reward. Mungkinkah ketika Anda menjalankan syarat itu, Anda penuh dengan gelisah gitu? Anda marah-marah? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Anda mengharapkan reward itu. Nah, itu pula yang harus kita bawa dalam ibadah. Qiyam Ramadan kita, sholat tarawih kita, dengan harapan pengampunan, jangan sampai membuat kita melakukan ibadah itu tanpa penuh semangat. Ya. Harus tenang tuh. Nah, itu yang harus selalu dibawa dalam ibadah tarawih. Masya Allah. Nah, jadi pemirsa, redaksi dalilnya jelas ya. Harus jelas. Mengqama Ramadana imanan, bukan bisindi. Iya. Kan? Bukan karena sindi. Bukan karena sindi dan lain-lain. Ya. Mohon maaf nih yang namanya sindi ya. Mohon maaf. Nah, terus begini Ustaz. Nah, yang dimaksud dengan komanya ini, apakah memang untuk di tarawihnya saja kah? Atau semua aktivitas sholat ini, Ustaz? Ya, yang dimaksud di situ semua aktivitas bersama imam sebenarnya. Karena di dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Man sholla ma'al imami hatta yansarif. Siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai, maka dihitung sholat semalam suntuk. Ya. Sampai selesai berarti dari tarawihnya dengan witir. Sehingga sebuah kekeliruan ketika masyarakat kita ini selesai tarawih, dia pulang atau dia duduk, tidak ikut sholat witir. Ya. Itu kekeliruan. Ya. Kenapa? Alasannya bagus sebenarnya. Pak, kenapa nggak sholat witir? Oh, saya mau lanjut di rumah, gitu kan? Ya. Nggak salah. Tetapi kekeliruan Anda, kenapa Anda nggak ikut witir? Silahkan ikut witir bersama imam. Anda ingin tambah nanti di rumah, silahkan. Yang penting Anda tidak witir 2 kali dalam 1 malam. Ya. Itu loh. Karena witir ada larangan. La witrani fil laila, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi setelah witir Anda ingin sholat lagi, ya monggo silahkan. Itu nggak ada larangan. Sehingga keliru kalau kita tidak sholat witir bersama imam. Kita kehilangan, luput berbagai macam pahala yang luar biasa. Sholat semalam suntuk Sholat loh. semalam suntuk, Ustaz. Sholat semalam suntuk hanya sekedar sholat 11 rakaat bersama imam. Tarawih 8, witirnya 3, udah. Nah, kalau bicara terkait rakaatnya ini sendiri, Ustaz, yang yang memang afdolnya dilaksanakan itu, apakah di 11 rakaat kah atau mungkin rakaat-rakaat? Kalau berbicara tentang sholat malam, dia sebenarnya nggak ada batasan. Oh. Lu mau sholat 2 rakaat boleh, 1000 rakaat boleh. Iya. Kalau sanggup 1000 rakaat. Iya, kalau sanggup. Jadi nggak mesti 11 sebenarnya, karena Umar mencontohkan sampai 23. Iya. Yang dilakukan di Masjidil Haram, misalkan di Masjid Nabawi itu kan 23. Iya. Boleh-boleh saja, karena memang hadisnya jelas. Sholatul laili masna-masna, kata Nabi. Kata Nabi SAW, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Batasannya berapa? Enggak ada. Walaupun mungkin kalau dengan 7 rakaat itu gimana, Ustaz? 4 tarawihnya nih. 4 tarawih. Langsung witir 3. Ya, kalau Anda sholat memang itu bersama imam, ya nggak ada masalah dong. Kalau dilaksanakan sendiri seperti itu, Ustaz? Sendiri boleh juga. Jadi tarawih ini kan hukumnya sunnah. Ya. Sesuatu yang hukumnya sunnah ya sunnah, nggak bisa jadi wajib gitu loh. Hanya kan kenapa di dalam Ramadan ini kita betul-betul diajak untuk bisa berjamaah? Karena amalan yang kita lakukan bareng-bareng itu lebih ringan terasa. Sangat lebih ringan, Bos. Malu kita duduk, yang lain lagi sholat. Itu loh. Beda kalau di rumah. Di rumah baru 2 rakaat, lihat bantal, baring. Betul. Iya kan? Iya. Iya. Ya, jadi maksudnya sehingga memang bulan Ramadan ini bulan pendidikan ya. Bulan pendidikan, bulan melelahkan diri di atas ibadah. Iya. Maksudnya yang tadi Nasa terkait masalah jumlah rakaat ini kan mungkin buat pemirsa di rumah yang terkadang mungkin ada keterbatasan karena kesibukan, Ustaz. Sehingga mungkin ini, yang kerja shift malam mungkin. Sehingga ini mungkin bisa jadi solusi, jangan sampai karena alasan kelelahan sehingga tidak melakukan ini. Betul. Karena bisa jadi ya kita sih pengen untuk beribadah, cuman ya karena misalnya ya jam saya kerja malam, nah itu gimana?
Ya kan, apakah boleh misalnya si pekerja ini melakukan itu di sela-sela di tengah waktu Oh, pekerjaan, sangat boleh dong. tapi harus tetap dengan izin Sangat atasan, boleh, Ustaz. jelas. Jangan sampai engkau berusaha menegakkan yang sunnah, Ya. tetapi amanah yang sudah diwajibkan kepadamu engkau telantarkan. Ya, ya, ya. Seorang muslim nggak boleh begitu. Ya, ya, ya. Itu kan? Pekerjaanmu itu kewajiban. Ya. Yang engkau bekerja di dalam sebuah perusahaan. Sementara sholat tarawih itu sunnah. Ya. Itu kan? Jangan sampai kau menelantarkan kewajibanmu hanya untuk sekedar menegakkan sesuatu yang sunnah. Ya. Beda halnya kalau sholat wajib. Ya. Sholat wajib ini lebih wajib daripada perintah pimpinan sebenarnya. Karena sholat wajib ini datang dari yang menciptakan pimpinan. Ya, ya, ya. Jadi ketika waktu sholat wajibnya masuk, ya seharusnya pimpinan yang mengerti. Harus. Ya kan? Toh juga nanti dia akan mempertanggungjawabkan dari atas yang dia pimpin. Benar. Banget. Ya, 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 ya. Nah terkait ini juga nih, Ustaz, tarawih ini dengan fenomena pekerja yang tadi nih, Ustaz. Ya kemarin sempat viral di sosmed dan ada beberapa tempat yang melaksanakan tarawih itu dengan cara yang sangat cepat sekali, Ustaz. Oh. Ya kan, ya 23 rakaat cuman berapa menit gitu, Ustaz. Nah, yang seperti ini gimana, Ustaz? Kalau kita melihat sebagaimana kita juga ketahui bahwasanya ada rukun sholat yang tumaninanya hilang kan, Ustaz, kalau sudah seperti ini. Tumanina. Nah, balik lagi sebenarnya kalau kita betul-betul paham redaksi perintah, ini nggak bakalan terjadi, kita katakan. Kenapa? Redaksinya jelas, man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Karena iman dan ihtisab. Ihtisab tadi apa kita katakan? Penuh dengan ketenangan. Sekarang lihat, yang sholat model macam begitu tenang atau tidak? Kalau nggak ada ketenangan keluar dari definisi ihtisab. Makanya kan selalu kita ingatkan, ketika Anda beribadah, menjalankan perintah, sesuaikan dengan keinginan yang memerintah, bukan sesuai dengan keinginanmu. Itu akan fatal memang. Ya ibadah bukan buat seru-seruan ya. Oh iya, kalau mau dilihat serunya sih seru, Ustaz. Seru sih. Memang kayaknya kalau makin aneh makin rame. Iya. Tapi nggak perlu aneh ya, Ustaz. Nggak perlu aneh. Buat rame. Cukup kita mengikuti tuntunan sesuai syariat, ya kan? Karena memang agama kita ini sudah jelas. Jelas itu sudah jelas. Kita ini tinggal ngikut doang. Tinggal ngikut, itu dia. Orang kita yang ngikut aja kadang dibilangin dalam tanda kutip, ya kan? Masya Allah. Jadi benar kan masalah tarawih ini sama, kita harapin pengampunan tapi bersyarat. Ya alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu terkait masalah tarawih ini, karena memang tak kita pungkiri bahwasanya fenomena masyarakat kita yang meninggalkan syariat yang saat ini tuh masih banyak, Ustaz. Namun kita harapkan dengan keberadaan ya program-program seperti ini yang bisa sampai ke masyarakat sehingga ilmu yang didapat bisa diamalkan. Iya. Betul. Jazakallah khair, Ustaz, atas kesempatan di kali ini. Dan buat pemirsa, mari kita amalkan setiap ilmu yang telah sampai kepada kita sehingga kita berharap balasan dari Allah di akhirat kelak. Amin. Barakallahu fikum, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.